Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar, beli keramik. Mari bersama kita bersua, membahas sistem yang lebih dinamis. Penonton yang terhormat, selamat datang dalam presentasi ini. Saya Fatin yang akan membantu jalannya presentasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak pemaparan dari kelompok 2 dengan judul Analisis dan Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Dormitory Politeknik Astra dengan Metode Agile. Presentasi ini akan membahas bagaimana pendekatan Agile dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Tanpa berlama-lama, kita simak pemaparan dari anggota kelompok 2. Selamat menyaksikan. Berikut anggota kelompok 2. Yang pertama, Chandra Rifki Ari Atmaja. Yang kedua, Imam Priyatno. Yang ketiga, Muhammad Fatin Fadila, saya sendiri. Yang keempat, Renaldi Muhammad Ramadan. Yang kelima, Vina Mariani Butar-Butar. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan abstrak dari artikel ilmiah ini. Sistem Informasi Dormitory Asatek atau disingkat SID Asatek dirancang untuk membantu pengelolaan data dan aktivitas penghuni asrama di Politeknik Astra. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya fleksibilitas, lambatnya pemrosesan data, dan fitur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini menganalisis sistem menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang pengembangan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem menggunakan metode Agile, khususnya kerangka kerja Scrum. Pendekatan ini mencakup penyusunan backlog fitur prioritas, pengembangan melalui sprint, dan validasi langsung dengan pengguna untuk memastikan sistem lebih adaptif dan efisien. Dengan implementasi metode ini, SID Asatek diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan asrama yang lebih optimal. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang analisis SID Astratek ini. Jadi latar belakang diperlukannya analisis SID Astratek ini, yang pertama itu teknologi informasi penting dalam pengelolaan dormitory atau asrama. Yang kedua, SID Astratek dikembangkan oleh mahasiswa Politeknik Astra. Yang ketiga, masih terdapat kendala seperti fleksibilitas rendah dan pemrosesan data yang lambat. Nah, oleh karena itu, jadi diperlukan adanya analisis dan rekomendasi-rekomendasi dalam pengembangan SID Astratek ini. Lalu berikutnya, saya akan juga menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian berikut. Yang pertama, untuk menganalisis sistem SID Astratek. Yang kedua, memberikan rekomendasi pengembangan berbasis Agile. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem dormitory saat ini serta memberikan rekomendasi pengembangan menggunakan metode agil. Untuk metode pengumpulan data, data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup referensi terkait sistem informasi dormitory dan metode agil. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung terhadap SID Astratek untuk memahami bagaimana sistem ini digunakan serta kesulitan yang dihadapi oleh pengguna. Selanjutnya adalah tahapan analisis. Pada tahapan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap pertama analisis kebutuhan, di mana kami mengidentifikasi fitur utama yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Tahap selanjutnya evaluasi sistem existing.
di mana kami menggunakan analisis SWOT untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem SID Astra-Tech saat ini. Tahapan selanjutnya, perancangan solusi agil. Kami menerapkan kerangka kerja Scrum yang mencakup backlog, sprint, dan iterasi yang berguna untuk menghasilkan solusi yang adaptif dan fleksibel. Tahapan terakhir yaitu validasi rekomendasi yang dilakukan melalui umpan balik dari user atau pengguna untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh user sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang mereka inginkan. Demikian metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini. Astra-Tech memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut saya jabarkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, Astra-Tech dapat membantu pengelolaan penghuni dan administrasi asrama, yang mana sistem ini sudah digunakan untuk mengelola data penghuni asrama Politeknik Astra, yang memudahkan administrasi termasuk pencatatan penghuni dan pemantauan fasilitas yang digunakan. Poin kedua adalah mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Dibanding dengan pencatatan manual, SID Astra-Tech lebih akurat dan meminimalisir kesalahan input data, mencegah duplikasi atau kehilangan informasi penting mengenai penghuni. Kemudian untuk kelemahan, Astra-Tech memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurangnya fleksibilitas. Sistem ini sulit untuk menyampaikan fitur baru, dan jika ada perubahan atau tambahan kebutuhan dari pengguna, sistem tidak dapat dengan mudah diubah dan diperbaharui. Kemudian lambatnya dalam pemrosesan data. SID Astra-Tech belum optimal dalam menangani jumlah penghuni data yang besar. Ketika jumlah penghuni bertambah, sistem menjadi lambat dan menghambat proses administrasi. Kelemahan ketiga yaitu keterbatasan fitur. Tidak adanya notifikasi otomatis yang dapat memberikan pengingat kepada penghuni serta pembayaran fasilitas atau sarana asrama, yang mana sistem pelaporan masih kurang efisien sehingga sulit untuk mendapatkan informasi penting dalam waktu singkat. Juga belum adanya integrasi dengan sistem pembayaran online sehingga transaksi masih dilakukan secara manual, yang mana saat ini sudah banyak transaksi yang dilakukan secara online atau digital. Hal ini dapat menjadi keterbatasan fitur dari Astra-Tech ID. Saya akan menjelaskan bagian solusi menggunakan metode Agile dengan framework Scrum. Berdasarkan literasi yang kelompok kami lakukan, metode ini memungkinkan untuk pengembangan sistem lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Beberapa tahap yang dilakukan, pertama adalah penyusunan produk backlog. Produk backlog merupakan daftar fitur dan pengembangan yang dilakukan dalam sistem. Beberapa fitur yang diusulkan yaitu notifikasi otomatis untuk pembayaran dan informasi penting lainnya. Yang kedua ada dashboard interaktif agar penghuni dan pengelola lebih mudah dalam memantau data. Yang terakhir adalah sistem pembayaran online untuk memudahkan dalam transaksi. Selanjutnya adalah tahap sprint planning. Dalam pengembangan ini, siklus sprint yang dilakukan yaitu dalam kurun waktu 2 minggu. Dalam setiap sprintnya berfokus pada fitur tertentu agar prosesnya lebih terukur dan terstruktur. Selanjutnya adalah proses iterasi dan validasi, di mana ketika setiap sprint telah selesai, dilakukan pengujian secara langsung oleh pengguna untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian rekomendasi pengembangan untuk sistem SID Astra-Tech ini. Yang pertama adalah peningkatan fleksibilitas, di mana sistem SID Astra-Tech ini akan menggunakan arsitektur modular untuk memudahkan dalam melakukan pembaruan dan penyesuaian fitur tanpa mengganggu sistem utamanya. Yang kedua adalah optimasi kinerja, di mana diterapkan algoritma yang lebih efisien agar pemrosesan data lebih cepat dan sistem lebih responsif dalam menangani permintaan pengguna. Selanjutnya adalah penambahan fitur baru seperti yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa fitur yang diusulkan yaitu notifikasi otomatis, integrasi dengan sistem pembayaran online.
Selanjutnya adalah implementasi teknologi lanjutan, yaitu dengan cloud computing, yaitu meningkatkan aksesibilitas sistem, memastikan data tetap aman, dan memungkinkan sistem berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu Artificial Intelligence atau AI, dan dalam membantu analisis data penghuni dan memprediksi kebutuhan mereka dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat kepada pengelola asrama. Dalam simpulan, berdasarkan hasil analisis, SID Asratek mampu mengelola data penghuni dengan baik. Namun juga ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan ialah keterbatasan dalam fleksibilitas, kecepatan pemrosesan data, dan komunikasi antara penghuni dan pengolah. Pendekatan Agile dengan framework Scrum menawarkan solusi dalam pengembangan sistem SID Asratek supaya menjadi lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti cloud computing dan kecerdasan buatan atau AI, sistem ini dapat ditingkatkan dalam aspek efisiensi pemrosesan data, fleksibilitas, serta kemampuan dalam menganalisis dan memprediksi kebutuhan. Dengan saran pengembangan sistem berbasis Agile ini, diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan sistem informasi dormitory menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan penghuni dan pengelola asrama Politeknik Asra. Terima kasih kepada anggota kelompok 2 atas presentasi yang sangat informatif mengenai analisis dan rekomendasi pengembangan sistem informasi dormitory Politeknik Asra dengan metode Agile. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam mengembangkan sistem informasi yang lebih baik. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membeli terasi. Ilmu yang hari ini sangat menawan, semoga bermanfaat bagi kita semua nanti. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah menyimak dengan penuh antusias. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan ilmu yang telah didapat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.